Cek, cek, tes, 1, 2, 3. Ya, sambil nunggu mitra-mitra lain yang akan bergabung. Mungkin bagi para mitra sekalian yang yang punya kontak atau grup untuk bersama mitra di wilayahnya, bisa diinfokan bahwa hari ini kita ada Zoom meeting yang insya Allah isinya kita akan mencari cuan baru buat bisnis kita ke depan. Jadi biar makin ramai Zoom kita pada hari ini. Oke, saat ini sudah ada 22 peserta yang sudah bergabung. Mungkin akan kita mulai sekitar 3 menit lagi ya. Oke, saya coba sebutin dulu siapa aja yang sudah gabung ya. Ada Palasindo, ada Bintang, ada Nisasel, ada Dinasti, ada Insan, ada Surya, ada Trilestari, ada LG, ada PJ. Ada Mitra Stupa, ada Mitra Pusat, ada Ondihon, ada Kalimanja, ada Karilot, naik 29. Oke, mulai 2 menit lagi ya. Ada Chelsea, ada Susanto Bun. Terus ada siapa lagi? Oke, sudah bisa kita mulai aja. Gimana, Pak? Ya. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera gabung di acara Zoom meeting yang akan membahas apa namanya, sumber cuan lagi. Bisnis ini menyampaikan progres eksekutifnya itu sudah kita rilis. Dan mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting yang pada hari ini kita bisa lebih memahami bagaimana cara dari siklus sebesar apa, potensinya sebesar apa, dan bagi seluruh mitra yang hadir, yang tertarik dengan bisnis ini, nanti silahkan tanyakan kepada kami, baik dari sisi kemudian tata caranya seperti apa dalam menjalankan bisnisnya, kemudian mungkin nanti ada paket-paketnya segala macam itu
nanti bisa diperminta. Pokoknya setelah saya Zoom meeting ini jangan sampai ada mitra yang belum ngerti lagi masalah crossplay. Di situ Agung dan tim support. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada siang hari ini sudah ada 38 partisipan yang sudah hadir. Kita akan membahas bagaimana si Flashplayer ini bisa menghasilkan cuan yang akan disampaikan oleh Bapak Iskandar Idris. Waktu tepat kami persilahkan. Silakan Pak Idris. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di semua ya. Ya. Oke. Mitra FM di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada acara kali ini ya bisa bermanfaat dan pastinya barokah ya buat kita semua. Alhamdulillah kemarin tanggal 10 FM sudah memenuhi janjinya gitu untuk bisa rilis Flash Courier ini tanggal 10 November. Ya kita berdoa sama-sama semoga tanggal 10 November dan sebagai hari pahlawan gitu ya. Mudah-mudahan menjadi hari kebangkitan atau reboundnya FM gitu ya. Untuk bisa pelan-pelan kembali melayani mitra-mitra FM yang sampai saat ini terima kasih masih bisa loyal ya. Kurang lebih kita masih ada di angka 1000-an mitra FM kita ya. Dengan turun naiknya bisnis yang memang kita rasakan sekarang, ya mudah-mudahan ini menjadi alternatif 20. Ya. Ini menjadi alternatif buat mitra FM untuk bisa punya strategi berbeda gitu ya. Dalam bersaing dengan yang dulu seolah-olah kita fokus di bayar token, beli pulsa, paket. Kalau kita lihat ya, mohon maaf kesalahan ini sebentar. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi solusi ya buat jadi kalau yang kemarin masih bersifat general ya, masih sifatnya umum. Kalau sekarang sudah sedikit mengkerucut mengenai Flashplayer ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, slide-nya tolong Pak Agung. Slide-nya Pak Agung.
Ya. Oke, lanjut. Yang kemarin yang sudah mengikuti sudah tahu ya bahwa Halo, halo Gong, lanjut. Apa itu flash courier? Hah? Ini Bapak mute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengaran nggak? Halo, masuk Agung? Halo, ya, oke ya, flash courier. Lanjut Pak Agung. Kemarin kita sudah mengikuti tiga sesi sebelumnya, ya. Layanan pengiriman barang yang terintegrasi melalui agregator ekspedisi dengan berbagai macam pilihan kurir ekspedisi dalam satu platform digital, sehingga konsumen dapat menentukan pilihan kurir ekspedisi favoritnya dan mencari harga yang paling ekonomis. Ya pastinya juga track record dari ekspedisinya. Setiap ekspedisi di setiap wilayah berbeda-beda, ya. Makanya nanti diinfo saja apabila nanti kita sudah ngedevelop beberapa ekspedisi dan masih kurang, misalnya di daerah yang bapak-bapak atau mitra FM sekalian ada, tinggal diinfokan saja, barangkali nanti kita bisa mengakomodir. Lanjut Pak Gung. Nah, ini yang mau saya kasih gambaran ke mitra FM ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kita adakan komparasi ya, bisnis ekspedisi tradisional yang dalam hal ini mungkin ada juga mitra FM yang sudah bergabung misalnya dengan JNE atau dengan Tiki gitu ya, atau dengan Wahana gitu kan. Nah, dengan ekspedisi multi kurir. Kalau kita lihat semakin zaman ke sini, ini akan mengikuti terus nih. Dan mudah-mudahan ya dengan flash mesin ini kita bisa menangkap dari sisi bisnisnya ya, sehingga ini bisa nih, mumpung ini masih bagus bisnisnya, jadi kita bisa duluan jalan. Ke market kita bisa duluan jalan. Kalau yang udah bisa jalan duluan, insya Allah ya udah menguasai pasar nanti. Kita coba lihat di ekspedisi tradisional, kalau kita pelajari ya, itu estimasi biayanya nggak kurang dari 30-50. Apa aja itu mungkin bisa sewa tempat, sewa SDM, perangkat kelengkapannya yang memang itu sudah standar dari ekspedisinya. Nah, itu yang menyebabkan biaya dari ekspedisi yang tradisional ini lumayan besar. Nah, perbedaan dengan multi kurir, insya Allah modalnya itu terjangkau, ya. Modalnya sangat-sangat terjangkau. Terus yang kedua, tadi kita harus menyewa tempat pasti yang strategis. Kalau nggak strategis, pasti dari sisi bisnis modalnya aja tidak mencukupi nanti. Kalau tempatnya itu rada ke pinggir gitu ya, otomatis orang yang datang juga tidak banyak. Nah, kalau di multi kurir ya, yang tadi modalnya sangat minim dan terjangkau, dia tidak perlu membutuhkan tempat yang strategis. Bisnis ini bisa running dimanapun. Apalagi yang saya bilang inilah kesempatan untuk mitra FM ya, untuk duluan nih, untuk duluan ke market, mungkin nge-branding servernya. Mulai dari ini adalah kita adalah server ekspedisi ya, multi kurir,
tapi dengan layanan bonus PPOB. Jadi kita dulukan kurirnya ini, karena bisnis ini adalah bisnis baru ya, yang memang menggiurkan dari sisi bisnis. Di 2020 kemarin ya, saya baca di Kompas itu sampai 40 triliun. 40 triliun. Sangat besar. Otomatis inilah saatnya kita menjadi bagian. Nah, kalau yang teman-teman yang lain mungkin nanti kalau bisa comparing dengan multikurir lain dengan fast kurir, nah ini celah bisnisnya nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, ini tidak membutuhkan lokasi ya. Jadi maksudnya tidak lokasi yang harus strategis gitu. Dia bisa rumah. Kalau mitra FM sekalian udah pasti punya loket. Minimal loket buat konter pulsa. Itu kan modalnya sudah ada nih. Jadi nggak perlu tambahan modal lagi. Agennya mitra juga kadang ada yang warung, ya, ada yang juga misalnya user yang tinggal di kos-kosan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kalau orang lain, multikurir yang lain pasti masih mencari market. Kalau Bapak, ini marketnya udah ada, tinggal ditambahin produk. Itulah yang akan menjadi selling point dari bisnis ekspedisi ini. Yang ketiga tadi tools perlengkapannya sudah ditentukan ya. Kalau di kita nggak perlu seperti itu. Kalau dia hanya mungkin handphone saja ya. Terus di rumah pun bisa, yang penting modal timbangan, komputer, printer, alat tulis kantor, selesai. Terus kalau ekspedisi tradisional yang lain, itu syaratnya Pak, syaratnya lumayan. Syarat legalitasnya juga harus terpenuhi. Ya. Kalau untuk multikurir, sudah tidak perlu lagi. Persyaratannya sederhana, yang penting Bapak punya tadi alat-alat komputer, printer, timbangan. Ya. Bapak mau jalanin di kos-kosan, warung, atau rumah. Bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau Bapak daftar ekspedisi tradisional itu biasanya ada zonasi. Kalau sudah ada JNE ya di depan Bapak, mungkin kalau mau bikin lagi jauh. Nah, kalau ini tidak ada zonasi. Ya. Bapak punya agen berdempetan silakan. Hingga semakin Bapak punya agen yang membantu transaksi ekspedisi Bapak, dalam waktu sekilas Bapak punya ratusan outlet ekspedisi. Kalau orang lain satu-satu. Ini Bapak udah punya langsung selama memang agennya mau dan juga mau investasi timbangan digitalnya. Jadi ini kesempatan, maksud saya bilang. Tidak dibatasi zonasi ya. Dan tidak dibatasi target. Kalau Bapak daftar misalnya JNE, JNT gitu kan, ada persyaratan targetnya. Bapak harus mencapai sekian, sekian, sekian. Nah, kalau di kita tidak ada target, sehingga Bapak juga tidak ada beban untuk menjalankan bisnis ini. Biasanya kalau dikejar-kejar target kan pasti inilah buat kita tuh nggak nyaman. Terus pastinya harus memiliki SDM yang standby. Memiliki SDM yang standby karena buat jagain gitu kan. Kalau di kita Bapak bisa kerabat apa istri atau anak gitu kan yang di rumah gitu kan. Atau memang sudah ada pegawai loketnya atau pegawai konternya, ya sudah sekalian selain dijaga HP apa jaga pulsa, dia bisa juga menunggu kedatangan customer untuk mengirimkan paket. Ini ya, kalau kita lihat komparasinya. Berarti sudah ekspedisi multikurir ini sudah banyak plusnya dibanding ekspedisi tradisional. Karena selain tadi biaya besar, lokasi harus strategis, toolsnya memang harus sudah standar yang dibutuhkan sama ekspedisi, persyaratan administratifnya rumit, zona lokasinya juga dibatasin gitu kan. Targetnya juga harus mencapai, memiliki SDM yang standby gitu kan.
sudah kita pangkas nih. Zaman sudah semakin canggih dengan adanya digitalisasi, yang sebelah kiri udah kita pangkas semuanya, modalnya menjadi murah, tidak membutuhkan tempat, perlengkapannya cukup sederhana aja, tidak ada persyaratan yang terlalu rumit, tidak ada zonasi, tidak ada target, dan bisa dijalankan sendiri. Ya itu ya, dia masuk dulu nih pemahaman. Oh, kalau kita bikin yang JNE yang apa namanya, yang ada di jalan, khusus di branding JNE dengan konsepnya bisnis multi kurir. Nah sekarang lanjut Pak Agung. Nah kebanyakan sekarang nih multi kurir, bisnis multi kurir ini sudah mulai ada di 2022. 2020. Ini baru kurang lebih 2 tahun bisnis ini bermain. Layaknya bisnis ini masih lumayan nih, karena sepengetahuan saya bisnis itu eksponensialnya bisa sampai 10 tahun. Ya, 10 tahun apabila perusahaan tersebut masih bisa bertahan, dia akan menguasai market leaders. Tapi biasanya dia turun lagi, ada bisnis baru lagi seperti itu. Nah, ini baru 2 tahun. Nah, tapi kalau kita bandingkan mungkin apple to apple dengan multi kurir dengan apa yang kita tawarkan ini, nah ini akan coba kita lihat nih, orang yang sudah beberapa kali mungkin diantara para mitra FM yang sudah mengikuti bisnis multi kurir ini, dia pasti tahu. Ketika kita ditawarkan bisnis multi kurir, itu biasanya lisensi kita, satu pendaftaran itu hanya buat loket kita aja. Hanya buat loket kita. Ketika kita mau daftarin loket yang lain, itu bayar lagi. Jadi per loket. Ya. Terus tidak ada passive income dari transaksi agen karena dia single outlet, single counter, ya transaksinya dia aja, ya. Yang dihitung. Terus tidak memiliki hak klaim 100% biaya daftar agen. Ya tadi, biaya daftar agennya hanya dinikmati sama pemilik multi kurir. Bapak tidak, ketika Bapak mau daftarin lagi, bayar lagi. Namanya menjadi point selling kita. Produk PPOB-nya mengikuti dari si multi kurirnya. Jadi nggak bisa digabung sama punya Bapak. Otomatis pasti agen akan punya 2 saldo. Dan setiap agen yang daftar bayar lagi ke multi kurir. Terus kalau kita lihat harga joining fee-nya lumayan cukup relatif mahal, sudah kita survei beberapa multi kurir ya. Jadi kita sudah mempertimbangkan ya, kita mudah-mudahan nih kita lagi ngurus white label-nya dalam waktu dekat, benar-benar brandingnya benar-benar flash courier ya. Dalam proses mudah-mudahan 2 minggu 3 minggu sudah real branding kita sendiri. Untuk sementara ini kita masih connect ke agregators ya. Yang penting kita mau nangkep bisnisnya dulu ya. Mau nangkep bisnisnya dulu, kita jalan duluan. Nah, bagaimana kalau dengan flash courier? Ketika Bapak memilih pendaftaran nanti yang ada 3 versi ya, versi host to host, versi distributor, brands gitu. Bapak cukup daftar 1 ke kita. Tapi seluruh downline Bapak yang di bawah, itu Bapak bisa tawarkan bisnis kurir. Buka, silakan buka bisnis kurir. Sehingga apa? Bapak mendapat passive income-nya dari transaksi agen. Jadi seluruh agen Bapak yang nanti ya mau menjadi membuka loket ekspedisi, sehingga setiap dia transaksi Bapak akan mendapatkan pembagian komisinya. Enggak yang di sebelah itu karena transaksi loket Bapak dong, Bapak sendiri yang dapat. Kalau ini ketika agen transaksi tinggal bagi hasil gitu Pak. Bapak mau set berapa nanti di FM-nya. Terus yang pertama itu tadi saya bilang, dalam waktu singkat ya, ketika Bapak dari 1000 agen ada 100 saja yang mau daftar loket ini kurir.
Berarti secara otomatis Bapak sudah ngebuka ekspedisi 100 cabang hanya dengan satu pendaftaran. Itu kelebihannya. Dan mereka sudah nggak perlu investasi besar karena mereka udah punya loket kadang-kadang ya. Ya kalau yang agen biasa ya udah jualan di rumah, tinggal pasang banner nanti. Yang ketiga, ini yang menarik juga yang ketiga. Hak klaim biaya 100% biaya daftar agen. Contoh Bapak di cas kita untuk yang parket host tua 1,9. Bapak juga begitu nanti. Agen yang mau daftar bayar misalnya 1 juta, dapat timbangan digital. Ya. Sehingga ini menjadi hak klaim Bapak. Bayangkan kalau 100 agen ya, daftar ke Bapak 1 juta aja anggap ya. Modal Bapak sama banner segala macam antara 400-500 ribu, Bapak profit 500 ribu kali 100, udah 50 juta Pak. Apalagi semua agen ikut, ya sudah tinggal dihitung aja. Nah hak klaim 100% ini diserahkan ke Bapak, mau nanti dijualnya dengan harga modal kah, yang penting Bapak dapat transaksinya itu boleh, atau Bapak mau ngambil cuan dikit, harga modal, beli timbangan segala macam. Mohon maaf bisa di-mute itu, Master. Bisa di-mute. Ya, tadi hak klaimnya kita serahkan ke Bapak, Pak. Semakin agen Bapak semakin banyak, itu bisnisnya ada di tangan Bapak. Modal 1,9 tadi ketika ada 100 dapat 50 juta. Sehingga sebenarnya Bapak udah nggak modal apa-apa dan Bapak dapat cuan. Tapi semua kita serahkan. Kita nggak ngambil sama sekali, misalnya ada agen yang daftar, itu harus serah ke FM, enggak. Semua kita serahkan ke Mitra FM. Yang keempat, ini juga yang membedakan dengan multi courier assisting. Ya. Karena apa? Ini jadi satu, Pak. Jadi satu dengan deposit server Bapak. Jadi orang deposit 100 ribu, dia bisa transaksi PPOB, dia bisa transaksi produk digital, dia bisa transaksi flash courier, ekspedisi. Ya mungkin ini nggak tahu di perusahaan udah ada atau belum, saya belum paham. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi nih. Jadi kita balik. Sulit nyari agen, gampang Pak. Mau bikin ekspedisi dengan biaya yang kompetitif gitu ya. Murah hanya dengan mungkin 1 juta. Bapak sudah punya sistem untuk bisa jual ekspedisi. Bonusnya PPOB. Nah dibalik Pak. Terserah itu gimana marketing strateginya masing-masing Mitra FM. Terus kita di harga joining fee relatif murah. Kalau kita lihat hanya 1,9 Pak dipotong timbangan digital ya. Nah, nanti saya mau ungkapin di belakang mungkin karena ini kan Mitra FM tersebar di seluruh Indonesia nih. Tadi kita sudah ada berapa puluh tadi yang daftar, saya lupa. Ada wilayahnya di NTB. Ternyata ongkos kirim timbangannya mahal. Ya mungkin nanti bisa nyari sendiri, nanti saya kasih linknya, tinggal dipotong ya. Saya kasih linknya dengan harga yang terbaik. Jadi kita nggak ngumpet-ngumpetin lah. Silakan cari bisnisnya suppliernya. Kalau mungkin ada supplier yang lebih murah silakan. Yang penting timbangan bisa memenuhi bisnisnya. Lanjut. Ya. Fitur pengirimannya mungkin ini lebih dari 8 ekspedisi nanti. Ya. Sekarang baru 3 ekspedisi, yaitu SAP, ID Express, dan Antaraja. Kenapa begitu? Jujur sebenarnya kita kan connect ke agregator. Ya. Dari sisanya, bisnisnya masih kurang menarik. Ini insya Allah 2 minggu lagi kita bisnisnya lumayan bagus, sehingga kita bisa kasih semua 15% semua ekspedisi. Bahkan bisa jadi ada tambahan.
ya. Yang penting kita belajar dulu cara bisnisnya. Oh begini, oh kendalanya begini, oh kendalanya begini, oh ada masalah di sini, ya. Nanti mudah-mudahan di Desember ya akan lebih dari 8 ekspedisi mungkin, dan bisa request saja, coba bayang kalau misalnya ada ekspedisi apa ya, coba request, barangkali itu sudah apa namanya bisa kita penuhi dan itu menjadi brand kita sendiri nanti. Yang kedua, harga harga publishnya itu semuanya sama Pak ya. Ketika Bapak ngecek langsung di JNE konvensional itu sama harga publish. Layanan pengirimannya itu bisa same day, regular atau cargo. Instan, sebenarnya kita mau masukin instan, tapi ternyata instan tuh nggak ada bisnisnya. Dari GoPay segala macam itu sama, kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat apa namanya services doang. Kita lagi pikirin apakah untuk nanti GoSend atau apa tuh Palamove ya, Paxel gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada di agregator yang sedang kita buat ini. Tapi kita lagi menimbang-nimbang dari posisi bisnisnya. Kita kedapatan pengiriman tapi nggak dapat bisnis kan kurang ini juga ya. Nah, yang paling luar biasa dari bisnis multi-courier ini di pick up Pak. Bapak dijemput, ya, dijemput. Prosesnya memang ketika pertama kali melakukan pengiriman ada adjustment lah ya, karena si pemikat kurir ini masih belum mengetahui daerah Bapak. Jadi nanti kalau ada kendala, Bapak minta bantuan ke kita coba sounding ke ekspedisinya. Nanti biasanya si kurir akan japri Bapak WA, Pak minta Sherlock dong, ya. Ketika sudah dikasih, ada pengiriman pertama, jangan sampai lupa, Bapak harus buat namanya surat jalan. Buat apa? Buat jaga-jaga aja. Bapak catat namanya siapa, nama kurirnya, nomor plat nomornya berapa, ya. Terus misalnya dari SAP atau dari JNE, gitu ya. Nomor teleponnya berapa, Bapak minta tanda tangan, tanda terima. Sehingga itu buat apa? Buat melakukan claimers. Trackingnya mudah. Oh memang sudah di pick up sama si kurir. Jadi itu akan menjadi tanggung jawab dari si ekspedisinya. Nah, ketika pengiriman kedua, ketiga, biasanya yang saya sudah perhatikan, itu kurirnya sama aja. Misalnya Bapak dari JNE, kurirnya si A. Besok pick up si A. Jadi Bapak nanti udah bisa langsung direct ke kurir. Pak, ini ada pick up-an barang dong, tolong di pick up. Udah 2-3 kali, udah gampang. Karena si kurir udah tahu lokasi posisi Bapak. Mungkin di awal saja yang harus diperhatikan lebih lanjut, sehingga proses pengiriman yang pertama itu mungkin bisa dicoba ya di counter Bapak sendirilah. Bapak ngirimin barang sendiri, jadi kalaupun ada ketelatan, masih bisa dimaklumin lah. Kayak gitu. Jadi Bapak trial nih dulu nih di loket Bapak sendiri. Trial 2, 3, 4 pengiriman, ya kan, setiap kurir catat, oh si kurir SAP namanya ini, nomor teleponnya ini, JNE namanya ini. Bapak udah punya, udah enak. Ketika ada barang, Bapak tinggal minta di pick up. Sini juga ada resi, pengecekan resi ya. Pengecekan resi dan tracking real time, kalau misalnya di kita ada gangguan, Bapak bisa langsung masuk ke masing-masing ekspedisinya. Misalnya JNE, Bapak tinggal klik jne.co.id, Bapak masukin resinya, Bapak masukin trackingnya akan keluar. Ini fitur tambahan saja. Di aplikasi insya Allah ada. Lanjut. Nah, siapa sih yang menjadi market Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian gitu ya? Ini menarik nih. Jadi barusan tadi saya telepon sama Kalimanja katanya. Dia main e-commerce ceritanya, ngirim-ngirim barang gitu kan. Nah, apalagi yang udah main begitu, yang tadinya dia main ke JNE nggak dapat apa-apa, ya. Ini kita deketin nih. Orang misalnya yang supplier timbangan gitu kan. Pak, udah pakai aplikasi saya aja.
ya, ada ekspedisinya, terus Bapak bonus lagi PPOB-nya. Bapak juga bisa beli pulsa, segala macam, bayar listrik, satu aplikasi, Pak. Tuh. Deketin, cari nih sebanyak-banyaknya, misalnya yang jual apa tuh, yang jual bakso aci, ya, apapun lah. Itu menjadi target Bapak sekarang. Karena apa? Ketika dapat itu udah pasti pengirimannya. Ya kalau Bapak mengharapkan outlet transaksi 20 misalnya, tapi kalau Bapak dapat seller ya yang bagus, yang aktif, yang tadinya dia datang ke JNE terus pakai punya Bapak, misalnya pengiriman sehari 20 atau 30, ya bisa jadi 50 packs tuh. Misalnya obat-obatan, ya kan, madu, wah kok cari aja tuh seller-seller semuanya tuh. Udah ada berubah nih. Bapak udah nggak nyari lagi nih namanya orang-orang yang jual-jualan pulsa. Pulsa itu menjadi bagian jadinya, Pak. Menjadi bagian dari bisnis Bapak. Ya. Bayangkan, Pak, ini bisnisnya bukan kayak pulsa 100, 200 perak, 300. Ini bisnisnya presentasi dari omset. Presentasi dari omset. Contoh dia ngirim barang 50.000 atau 100.000, ya, kali 15%. Bisnisnya sama kayak pulsa 100.000. Kalau pulsa paling maksimal dapat 1.000. Ini 15 kali, Pak. Bapak dapat 15.000. Value-nya sama, ya, tapi untungnya 15 kali lipat. Makanya duluan sebelum ini akan menjadi marak. Bapak Aprianto, tolong dimutkan dulu. Hah? Alah. Nah, ya. Ya, jadi itu saya bilang, ya, ini harus gerak cepat nih, gercep nih. Udah, Cak. Tangkap bisnisnya, ya. Cari langsung sellernya. Bapak punya 100 seller aja, Pak. Ya. Baca. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya menjadi potensi bisnis yang terbaru. Yang kedua, Bapak cari siapa? Bapak bisa cari sekolah, apartemen, sentra bisnis. Nih kayak di BSD nih ada nih namanya jual apa, auto part. Jual part-part buat mobil sama motor. Itu deketin apartemen. Pasti tenannya apartemen itu seneng banget kalau ada ekspedisi. Karena kalau dia ngirim barang tinggal turun ke bawah. Nggak perlu jalan lagi, nggak perlu ongkos lagi, nggak perlu kehujanan lagi, gitu kan. Masuk ke apartemen, masuk ke kondominium, masuk ke perkantoran. Jadi marketnya Bapak udah bukan kecil lagi, Pak. Skupnya lebih luas, Pak. Dan PPOB ini hanya menjadi bagian dari bisnis kurirnya. Yang ketiga, kita cari konsumen pastinya. Tetangga-tetangga Bapak, ya kan? Yang tadinya ngirim, ya udah kita tinggal pasang spanduk, otomatis tetangga Bapak besok-besok beli apa ngirimin ekspedisinya di loket Bapak. Sudah tidak lagi ke loket ekspedisi. Lanjut. Nah, ini tadi saya bilang ada 3 keagenan ya lah atau partner bisnis. Yang pertama host to host, distributor atau brands. Sebenarnya nih yang sebelah kanan saya mau bahas dulu. Yang ini singkat aja. Kita lagi nyari nih mitra FM, nggak usah banyak-banyak, 10 lah ya. 10 di seluruh Indonesia yang mau bantu jualan bukan hanya ekspedisi tapi semua produk yang nanti akan kita munculin di FM. Itu dengan budget 29 juta, sebenarnya jaminannya 20. Kenapa jaminan? Karena Bapak kadang-kadang ngejual ke nanti memasarkan produk kita itu buat jaminan keamanan kita aja gitu, Pak. Nah, dengan 9 juta ini ya Bapak mendapatkan akses ya untuk flash courier, udah pasti terintegrasi dengan server FM, komisi transaksi 15%, cashback-nya Pak kita kumpulin dari 200 juta ya seluruh transaksi downline Bapak gitu kan. Bapak kita balikin
2,5%-nya lagi. Itu lumayan sekali. Nah, yang menarik itu komisi referensinya juga gitu loh. Ketika Bapak nawarin produk segala macam, ya, Pak pakai ekspedisi aja, berarti dia harus investasi FM kan? Dia pakai FM, terus dia beli ininya, kurirnya, itu berhak mendapatkan 30%. Ya, kalau dapat 10 juta, 30%-nya berapa, Pak? 3 juta, Pak. Ya. Terus kita kasih timbangan. Nah, ini saya mau jelasin. Nanti mungkin harga ini, harga timbangan sama spanduk akan kita konversikan saja. Karena nanti untuk spanduk akan kita upload di web kita. Silakan Bapak cetak sendiri-sendiri. Karena lumayan proses pengirimannya. Biar Bapak mempercepat, Bapak tinggal download banner yang mana yang Bapak mau, nanti Bapak cetak sendiri. Begitu pula timbangan. Ya, kalau tetap tadi soalnya saya bilang kalau timbangannya masih wilayah Jabodetabek, kita masih mau untuk mengcover lah ya. Kalau enggak, kalau tetap mau di cover, kita hanya menyediakan biaya tambahan ongkos kirim itu 50.000. Kalau misalnya lebih, tadi saya ngirimin ke Lombok ternyata 150.000. Nah, itu kelebihannya ditanggung sama mitra. Tapi berharap kita akan lepas namanya pedagang timbangannya akan kita kasih referensi aja, silakan aja beli. Soalnya nanti itu akan menjadi bisnisnya Bapak. Ketika download minat, ya udah Bapak ordernya ke sana aja. Ya, ordernya ke sana. Ya. Ini sekilas ya. Yang distributor juga sama, perbedaannya hanya di cashback omset dan komisi referensi dan saldo, ya. Tapi yang jelas dia harus punya FM. Jadi Bapak nawarnya bukan bisnis ekspedisinya aja, karena kan ini terintegrasi sama FM-nya. Nah, untuk yang paling kecil ini yang saya bilang, mungkin yang di presentasi saya di atas, biaya pendaftaran di tempat lain itu kadang-kadang minimal 4 juta, 5 juta gitu ya. Kita hanya 1,9, perbedaannya tadi Pak, Bapak daftar 1, ya, tapi Bapak bisa mengagenkan ke seluruh agennya Bapak. Sehingga ini sangat kecil. Ini akan berbanding lurus ya. Ketika Bapak dapat 100 saja, Bapak cas misalnya 1 juta, 100 juta, Bapak cuma modal antara 400 sampai 500.000. Ya, jadi Bapak bisa dapat cuan di depan ini dengan bisnis ini. Terintegrasi dengan server FM, sudah tadi kita jelaskan, komisi up to 15%, bonus saldo. Nah, ini untuk timbangan dan spanduk tadi sudah saya jelaskan. Mungkin setiap nanti ada yang mau beli akan kita tawarkan dulu ya. Ini mau pakai timbangan apa enggak? Kalau mau ya udah saya kasih ininya apa agennya, Bapak silakan order sendiri biar lebih cepat juga. Soalnya kan kita 2 kali nih. Ya, kadang ke kita dulu kita pull, kita kirim lagi, waktunya lama. Udah langsung kita buka aja. Kita transparan untuk suppliernya, silakan di order ya. Kita cari yang memang harganya paling termurah sih Pak. Alhamdulillah dapat ya. Kalau Bapak mau merek lain ya boleh-boleh aja sih. Yang penting secara kualitas bisa inilah mengcover antara 30 sampai 40 kg. Lanjut. Nah, ini Pak ilustrasinya tadi saya bilang ya. Ilustrasinya saya bilang. Kalau Bapak dapat misalnya 100 seller aja, 100 agen yang mau buka gitu Pak. Ya. Atau ini kayak beginilah, satu server Bapak dapat 20 master ya. Satu master dapat 25 agen, satu agen nggak muluk-muluk 4 transaksi gitu kan. Kali paket yang murah antara 7.000 sampai 10.000 gitu ya. Omset Bapak udah 500 juta. Ya. 500 juta kali 15%. 75 juta Pak. Kotor ya. Bapak mau bagi berapa? Misalnya Bapak mau bagi 10%, ya Bapak dapat 25, jaringan agen Bapak dapat 50. Komisi referensi tadi kita bilang 20% ya sama 30% ya. Ini baru paket ininya aja, paket ekspedisinya, belum lagi nanti sama FM-nya segala macam. Ya. Lanjut. Ya, tadi cashback seperti ini Pak, kita kasih promo 3 bulan target 200 juta. Ya.
Yang distributor dapat 1%, yang branch dapat 2,5%. Nah, untuk yang branch, kita kasih semua Bapak menjadi agen kita atau master kita untuk FM. Kita kasih untuk Super FM 30%. Sekarang harga 6 juta, berarti Bapak dapat 1,8. Kalau Bapak juga masarin transaksi transfer dana ya, transfer uang, kita kasih cashback Bapak 250. Bapak udah dapat di depan 2.500, kita tambahkan lagi 250 cashbacknya. 2.000 kita kasih lagi cashbacknya 250. Kita ada program FM Cloud, kita kerjasama dengan Pak Abdul, Metro, ya, karena dia memang sudah stabil ya di sisi infrastruktur untuk cloud-nya, ya. Dan juga kalau FM yang sudah mati, Bapak mau aktifin, ya kita juga kasih tuh Pak, 250.000 per aktivasi. Oke, apa aja sih yang kita butuhkan? Ya, lanjut. Nah ini hanya ini Pak, selama agen Bapak punya ini, udah cukup. Smartphone, ya, karena ini bentuknya web based ya Pak, bisa dipakai di iOS, bisa dipakai di tablet, bisa dipakai di PC, bisa dipakai di Android, ya. Ini bisa, silakan karena bentuknya web based, ya. Nggak perlu pakai APK. Kalau kemarin kita mau pakai APK, tapi udahlah kasihan. Nanti kalau nanti ada di APK, akan kita tanam di APK. Cuman yang nggak punya APK bisa ini Pak, karena menggunakan web based. Kemarin kita mau masukin syaratnya pakai APK, kasihan juga nanti udah 1,9 terus wajib beli APK-nya. Sudah sementara ini silakan dia mau pakai laptop bisa, PC bisa, semuanya bisa, nggak perlu lagi pakai aplikasi. Jadi sangat fleksibel. Di iOS pun bisa. Pasti koneksi internet ya Pak ya, karena ini terhubung ya ke server juga. Nomor HP udah pasti buat transaksionalnya. Printer yang kayak gimana sih Pak Idris? Kalau saya mah udah kan, karena kayak kita kayak pelanggan aja ya. Kadang-kadang saya tulis pakai tangan gitu kan. Terus dipakai lakban. Kalau ini udah ada bentuk struknya, ya udah pakai printer biasa aja, print. Terus nggak usah yang pakai ada apanya tuh, ada perekatnya ya, kayak apa sih, stiker ya. Udah nggak perlu lah ya, ya terserah sih. Tapi kalau mau gitu kan. Tapi kalau mau pakai printer biasa monggo. Laserjet kayak inkjet kayak gitu kan, print spread sudah langsung dilakbanin. Ya, mau ukurannya yang kecil, gede itu nanti bisa disesuaikan dari media transaksinya, Pak. Timbangan. Nah, timbangan digital, Pak ya, biar lebih akurat. Yang terakhir ATK. Bapak bisa ada penggaris, pulpen, pensil, segala macam. Ya. Oke. Itu aja sesi pertama, ya. Silakan bergabung secepatnya yang tadi saya bilang. Jangan tunggu nanti-nanti, karena apa? Kalau Bapak main duluan, ini bisnis bisa Bapak kembangkan, Pak. Karena kita balik, ya. Kita mainnya gede-gedenya di ekspedisi, bisnis Bapak yang sekarang, Bapak jadikan bonus. Ya, itu saja dari saya. Nanti presentasi kedua, caranya. Bagaimana ya dari proses setting ya sampai proses pengiriman. Nanti akan disampaikan sama Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak? Oke. Ya, terima kasih Bapak Iskandar Idris. Spill-nya dari Flash Courier ini seperti apa bisnisnya ke depan. Ya, karena memang kita bisa lihat saat ini ya secara bersama-sama ya. Courier ini sangat marak di era e-commerce seperti sekarang dan sangat menjadi cuan. Mungkin ini bisa kita lihat untuk misalnya yang jualan di TikTok, di Facebook, selain di e-commerce ya. Karena memang e-commerce ini tidak bisa kita padukan dengan Flash Courier ini karena memang tidak ada bisnisnya. Tapi apabila kita misalnya menjualnya di via Facebook, via website mungkin atau
apa namanya, via TikTok misalnya gitu ya, yang kita apa namanya, pengiriman dilakukan secara pribadi oleh si penjual, tentu bisnis ini akan sangat menarik sekali. Misalnya kita pengiriman standarnya 10.000, kita kasihkan kena 10.000 dari si pembeli. Tapi flash courier ini kita kan ada potongan lagi. Nah, itu menjadi cuan yang lumayan besar untuk kita semua. Oke, mungkin bagi yang punya pertanyaan bisa disampaikan dulu di kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan jawab semuanya. Kemudian untuk sesi kedua, bagaimana caranya untuk menjalankan flash courier ini dari sisi sistem ya. Segera kita mulai dan dibawakan oleh Pak Agung, presentasi kedua. Untuk waktu dan tempatnya, Pak Agung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang bisnis ekspedisi yang tentunya bernama Flash Courier, sekarang saya akan menjelaskan untuk panduan layanan dan transaksi menggunakan Flash Courier pada software Flash Machine. Tentunya yang pertama, Bapak-bapak harus memiliki dulu layanan Flash Courier ini. Dengan tadi bisa memilih agen, distributor, atau branch. Setelah Bapak memiliki layanan tersebut, nah untuk Flash Courier ini nanti dapat digunakan pada browser laptop maupun smartphone. Nanti kita akan settingkan alamat browsernya yaitu flashcourier.com/kode pengguna. Jadi nanti pakai kode pengguna server masing-masing. Ataupun bisa menggunakan yang sudah punya web report, bisa menggunakan web alias Bapak. Misalkan flashcourier.com/flashpay. Selanjutnya setting Flash Courier pada server Flash Machine. Yang pertama, kita harus menambahkan produk Flash Courier ini pada server FM. Nah, buat produk khusus Flash Courier seperti contoh yang ada pada gambar ini, Pak. Kode produk, misalkan ekspedisi, nama produknya ekspedisi. Nanti untuk grupnya, Bapak bisa pilih kurir. Nah, untuk jenis produknya, Bapak bisa pilih Flash Courier. Yang kedua, langsung juga pada produk ini Bapak bisa langsung setting harganya. Setting harga produk kurir ini sama seperti PPOB yang lainnya seperti PLN, PDAM. Nah, jadi Bapak bisa mengisi keuntungan Bapak di sini. Kalau Bapak ingin keuntungan 1.000 contohnya, nah Bapak bisa memilih yang tengah ini harga ditambah atau dikurangi sebesar nanti Bapak isi 1.000. Misalkan mau keuntungannya mau menggunakan persen. Nah, Bapak pilih seperti gambar ini harga ditambah atau dikurangi sebesar. Nah, ini saya kasih contoh diisi 5%. Berarti keuntungan Bapak 5% dari modal Bapak yang nanti dikeluarkan untuk biaya ekspedisi ini. Nah, ada catatan lain. Khusus produk Flash Courier ini tidak boleh diisi dengan awalan minus. Jadi harga ini harus plus ya Pak. Selanjutnya kita juga harus setting informasi dashboard Flash Courier Bapak nanti. Nah itu adanya di mana? Bapak bisa masuk administrasi ke menu agen. Nanti di menu agen Bapak klik kanan lalu pilih aplikasi manager. Nah, di sana bisa dilihat ada nama server yang sudah otomatis terisi, lalu Bapak isi alamat, kemudian masukkan logonya usaha Bapak, lalu masukkan nomor telepon dan nomor kongko CS Bapak. Nah, jika sudah bisa disimpan. Untuk setting pada server FM
cukup seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman login dashboard Flash Courier. Ini yang akan nanti digunakan oleh agen-agen Bapak. Akses halaman Flash Courier server Anda menggunakan browser. Nah, tadi jadi kita buka browser pada PC atau smartphone flashcourier.com/ misalkan kode penggunanya FM/1234. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kode pengguna server masing-masing. Ataupun bisa menggunakan web alias, contohnya seperti flashcourier.com/flashpay. Login dashboard. Untuk login dashboard Flash Courier ini, nanti kita akan menggunakan username dan password akun Kongko Messenger. Jadi untuk bisa menggunakan web dashboard Flash Courier, Bapak sebelumnya harus mendaftar akun Kongko Messenger. Dan akun Kongko Messenger tersebut harus didaftarkan juga pada server FM di kolom HP agen. Setelah berhasil login menggunakan akun Kongko Messenger tadi, nah kita akan masuk ke halaman awal dashboard Flash Courier ini. Nah, di sini akan tampil keterangan kode agen yang digunakan, nama agen, dan saldo agen. Nah, saldo agen ini akan digunakan untuk transaksi Flash Courier ini. Nah, di sini juga ada menu logout. Selanjutnya, nah gimana untuk cara bertransaksi Flash Courier ini? Nah, transaksi pada Flash Courier ini merupakan transaksi reguler ya Pak, yang berarti transaksi kirim barang yang dilakukan secara tunai atau cash dengan biaya ongkir yang dipotong dari saldo server FM. Jadi Flash Courier ini transaksinya tidak menerima dari marketplace ataupun dari lain-lain. Nah, layanan apa saja yang ada di Flash Courier? Yang pertama ada instant atau same day, one day service, reguler, ataupun kargo di atas 10 kg. Ada hal-hal yang wajib kita perhatikan dalam transaksi reguler ini, Pak. Yang pertama, data pengirim harus jelas dan valid. Data pengirim dan penerima ini sebetulnya. Data pengirim dan penerima harus jelas dan valid. Yang kedua, berat barang yang dikirim ditimbang secara benar. Nah, jadi untuk berat barang dimasukkan secara real yang sudah ditimbang. Yang ketiga, dimensi barang yang dikirim diukur secara benar dan presisi. 4, layanan yang dipilih seperti same day, reguler, dan kargo. 5, packing barang yang dikirim. 6, asuransi barang. Nah, jika barang menggunakan asuransi, nanti bisa memasukkan harga ongkir pada web Flash Courier ini. Nah, ini dia transaksi Flash Courier. Pertama, kita buat kiriman. Nah, kita klik tombol buat kiriman. Lalu di sini ada isi data pengirim dan penerima. Nah, akan muncul gambar seperti ini, Pak. Untuk kolom data pengirim dan data penerima. Selanjutnya kita memasukkan data pengirim. Bisa klik ubah nanti di halaman dashboard tersebut. Lalu kita masukkan nama pengirimnya siapa, nomor teleponnya siapa, dan alamat. Alamat pengirim ini merupakan alamat pick up. Jadi masukkan alamat pengirim itu alamat untuk pengambilan barang oleh kurir. Selanjutnya isi data penerima juga. Nah, bisa klik tambah, isi kolom nama penerima, nomor telepon penerima, alamat penerima dengan jelas. Nah, jika data pengirim dan penerima sudah diisi dengan benar, bisa kita lanjutkan dengan klik tombol lanjut. Setelah itu akan muncul halaman pengisian detail paket. Nah, di sini kita masukkan nama paketnya apa, berat paketnya berapa,
dalam satuan gram ya untuk berat paket, panjang paketnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, termasuk harga barang. Jika kita mengisi harga barang, otomatis pengiriman paket ini akan diasuransikan oleh pihak ekspedisi masing-masing yang dipilih nantinya. Jika kita tidak ingin mengasuransikan pengiriman tersebut, harga barang bisa dikosongkan saja. Selanjutnya bisa lanjut lagi. Nah, ketika lanjut, sistem akan otomatis menampilkan ekspedisi yang tersedia seperti pada gambar. Nah, di sini ada Ninja, JNT, JNE, SAP, ID Express, Antaraja, Si Cepat, termasuk dengan harga ongkir dan estimasi kapan barang sampai. Nah, Bapak bisa pilih nanti ekspedisi yang akan ingin digunakan. Selanjutnya akan tampil halaman konfirmasi. Di halaman konfirmasi ini, Bapak bisa menambahkan catatan sebagai informasi tambahan apabila diperlukan. Lalu untuk melanjutkan, masukkan PIN transaksi server. Lalu masukkan PIN transaksi server FM dan klik konfirmasi, maka transaksi pengiriman akan diproses. Nah, ini akan langsung tampil struknya jika transaksi sudah sukses. Nah, label struk bisa kita download, lalu kita print. Pada web dashboard Flash Courier juga kita dapat melihat riwayat pengiriman yang sudah pernah kita lakukan. Kita kembali ke menu home, di sana ada cek resi. Nah, nanti akan tampil riwayat pengiriman yang sudah pernah kita lakukan. Di dalam riwayat pengiriman juga kita dapat melihat struk, kita tracking barangnya atau kan batalkan order. Nah, posisi pada data transaksi server FM, jadi nanti di server FM, transaksi pengiriman barang akan masuk pada device FM host-to-host LAN 1. SN transaksi sukses merupakan keterangan dari nomor resi jasa ekspedisi yang digunakan, ongkir pengirimannya berapa, dan nilai asuransi yang digunakan berapa. Nah, contohnya seperti ini, sukses, nomor resi, IDE, sekian-sekian-sekian, ID Express. Nah, berarti pengiriman menggunakan ID Express. Ongkirnya 32.000, asuransinya 500. Kita juga dapat melihat struk melalui server FM. Kita klik kanan pada transaksi tersebut. Nah, lalu nanti akan pilihan lihat struk. Akan tampil struk yang bisa kita download, lalu selanjutnya kita print dan ditempel pada barang pengiriman. Yang terakhir, kita bisa cancel order pengiriman. Cancel order pengiriman dapat dilakukan dengan melakukan pembatalan pengiriman pada dashboard Flash Courier dengan ketentuan seperti berikut. 1. Kurir belum melakukan pick up pada barang yang dikirim. Yang kedua, cancel order dapat dilakukan maksimal 1 jam setelah transaksi sukses. Nah, untuk melakukan cancel order, nah tadi kita masuk lagi ke riwayat pengiriman, lalu pilih batalkan. Akan ada konfirmasi pembatalan pengiriman, bisa kita klik OK. Nah, dan selanjutnya transaksi akan dibatalkan. Order dengan nomor resi sekian berhasil dibatalkan. Nah, pada server FM juga transaksi otomatis terbatalkan dan saldo agen akan kembali. Dan ini proses alur pengiriman menggunakan Flash Courier. Jadi konsumen nanti membawa ke loket Flash Courier ke agen-agen Bapak. Setelah itu kurir akan datang untuk pick up barang. Setelah kurir datang,
kurir akan membawa ke gudang ekspedisinya masing-masing untuk didistribusikan kepada penerima paket barang. Ya, sekian mungkin untuk dokumentasi panduan cara transaksi, nanti bisa kami share untuk panduan transaksinya, atau ya kita upload via web. Nah, kita akan coba untuk melakukan live transaksi melalui flash kurir, ya Pak. Ya, silakan. Mohon diperhatikan ya Pak. Nanti juga kita share YouTube-nya sih. YouTube-nya akan kita share di YouTube Official FM. Ya, silakan bisa nanti dinikmati. Silakan Pak Bung. Nah, contohnya ini kita akses URL flashkurir.com/flashpay. Nah, ini untuk setting server retail kami, yaitu web aliasnya flashpay. Jadi kita bisa ketik flashkurir.com/flashpay. Nanti jika Bapak-Bapak bisa menggunakan kode pengguna ataupun yang sudah punya web alias bisa menggunakan alias webnya tersebut. Saya tambahkan sedikit Pak Bu. Web alias itu maksudnya web report ya. Jadi kalau web reportnya misalnya Bojon Reload, nanti alamatnya ini bukan BSD lagi, sesuai dengan yang tadi diinput sama Pak Agung. Sesuai dengan yang diinput di servernya ya. Karena alamatnya lokasinya Bandung, ini akan lokasinya Bandung. Jadi, nah, selanjutnya kita login. Ini menggunakan username dan password Kongko Messenger ya Pak. Jadi jika belum punya akun Kongko Messenger, bisa download Kongko Messenger di Play Store, lalu lakukan registrasi akun Kongko Messenger-nya. Nah, di sini juga tampil alamat server yang tadi sudah kita isi pada server, nah, dan logonya. Login. Kita tes buat kiriman ya Pak. Nah, kita klik buat kiriman. Nah, di sini akan tampil data pengirim dan penerima. Kita ubah, misalkan kita masukkan nama pengirimnya Iskandar Idris. Nomor teleponnya kita masukkan. Provinsinya. Nah, ini kita masukkan alamat pickup ya, Pak. Jadi alamat pengambilan barang nanti oleh si kurir. Pilih kota, pilih kecamatan. Nah, masukkan alamat lengkapnya. Oke, jika sudah, klik OK. Nah, setelah data pengirim sudah terinput, masukkan juga data penerimanya. Nah, nama penerima, misalkan Imam, nomor teleponnya. Kita masukkan provinsi, misalkan kita mau kirim ke daerah Yogyakarta. Nah, kita masukkan kabupaten kotanya, kecamatannya Bantul misalnya. Kita masukkan alamat lengkapnya. Selanjutnya klik OK. Jika data pengirim dan data penerima sudah terisi, bisa kita lanjutkan. Nah, di sini kita masukkan nama paket, misalkan power bank. Kita mau kirim power bank. Nah, berat paketnya 1000 gram atau 1 kilo. Panjangnya 25 cm.
Lebarnya 10, tingginya 5 cm. Ya, ini harus diukur ya Pak, secara real menggunakan penggaris untuk panjang paket dan berat paketnya harus ditimbang menggunakan timbangan digital tadi. Nah, jika kita ingin mengasuransikan paket tersebut, harga barang kita isi misalkan harga barangnya 150.000. Nah, jika sudah terisi bisa kita lanjutkan. Nah, di sini akan muncul kurir ekspedisi yang tersedia. Ada JNT, ID Express, Ninja, JNE, SAP, Si Cepat, Antara dengan estimasi dan harga sesuai ekspedisinya masing-masing. Contohnya kita akan menggunakan ID Express. Kita pilih. Lalu kita akan masuk ke halaman konfirmasi pengiriman paket. Nah, catatannya kita tambahkan misalkan jangan dibanting. Oke, jika sudah di sini kita bisa lihat estimasi tiba 16 sampai 20 November. Harganya 17.000. Ongkirnya ya, ini harga ongkir 17.500 dan asuransinya 300. Jadi untuk asuransi ini ada ketentuannya dari masing-masing ekspedisi yang nantinya akan kita share juga ke mitra-mitra FM sehingga total ongkir menjadi 17.800. Halo. Lanjutkan kita masukkan PIN transaksi server FM ya, 12. Nah, ini transaksi sudah sukses, Pak. Ini bisa kita download, lalu kita print dan tempel di paketnya. Nanti kurir ekspedisi sore ini akan datang sekitar pukul habis maghrib lah, akan di pick up biasanya barang pengiriman tersebut. Nah, di sini ada jelas, ada nomor resinya, nama penerima, pengirim yang nanti akan ditempel pada paketnya. Nah, ini bisa di-download, coba kita download. Nah, untuk melihat riwayat transaksi Flash Courier, nah ini tadi kita masuk ke menu cek resi. Nah, di sini akan tampil transaksi yang barusan kita transaksikan. Nah, di sini bisa kita lihat setruk lagi, akan tampil setruk lagi. Ada tracking ini, jadi kita untuk tracking paket kita ya Pak. Jadi misalkan sudah nomor resi sudah dapat, kurir sudah pick up, dan barang sudah jalan, kita bisa memantau paket itu sudah sampai mana di menu track ini. Ya, yang ketiga di sini ada batalkan. Nah, jika orderan ingin kita batalkan dan paket tersebut belum di pick up oleh kurir, kita bisa membatalkannya dengan mengklik tombol batalkan ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini akan ada konfirmasi yakin batalkan nomor resi ini. Klik OK. Nah, orderan dengan resi berhasil dibatalkan. Jadi paket tersebut tidak akan di pick up oleh si kurir. Dan saldo agen akan balik. Coba kita lihat pada server FM-nya. Nah, di sini ada keterangan saldo ya, sudah kembali. Tadi sudah terpotong sesuai ongkir yang sebelumnya untuk ekspedisi tadi. Nah, kita lihat di server FM-nya. Nah, ini posisi pada server FM-nya, transaksi dibatalkan. Sebelumnya ini sukses. Nah, agen batalkan order dengan nomor resi sekian, dan saldo agen pun kembali lagi.
Jadi itu sekilas bagaimana cara transaksi flash kurir. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan, Pak Iris. Ya, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Ya, jadi ini kalau mau lebih eksklusif, tadi Pak Agung bilang kalau mungkin menggunakan FM strip 00001 mungkin karena ini kode pengguna di FM, makanya mungkin disarankan kita memiliki web report sehingga akan lebih prestis. Contohnya presskurir.com, boyjon reload atau sumbu pulsa. Jadi seolah-olah ini adalah perwakilan dari si eksklusif. Tambahannya itu yang kedua, kalau kita lihat prosesnya sangat simpel, ya. Untuk layout nanti akan kita coba tampilkan yang kita akan coba nanti ya ke depannya lebih maksimal lagi gitu ya, tampilkan desain. Yang penting yang tadi saya mau discuss bahwa kita belajar dulu dari mekanisme bisnisnya. Ini bisnis baru buat server pulsa. Ya, kita mendalami dulu, menjiwai dulu, jalan dulu, ya. Kenapa tadi saya bilang itu tampil 7, tapi ada 4 ekspedisi yang bisnisnya kurang bagus. Ya, kita serahkan dulu kalau mau dipakai silakan, atau mau pakai yang bisnisnya sudah saya kasih 15%. Tapi insya Allah dalam kurun waktu minggu ya, mudah-mudahan kita akan lebih punya dari 8 ekspedisi ya, yang bisnisnya semuanya itu bisa kita kasih 15%. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa ditambahkan promo-promonya. Ya, jadi yang penting kita jalankan dulu, dan yang pastinya setiap daerah ketika dia melakukan pengiriman barang atau mengikat barang, ketika area kecamatannya itu ada dan nanti muncul ekspedisinya, itu insya Allah dipastikan itu ada ekspedisinya. Jadi nggak usah khawatir. Yang paling penting adalah mekanisme pertama ketika pick up, yaitu harus diperhatikan mungkin ada proses tidak. Tapi setelah sudah terbiasa sekali, 2 kali, 3 kali, Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai data si pick up kurirnya, sehingga bisa langsung diupload ke kurir ekspedisi masing-masing. Satu, yang kedua ini harus dijelaskan semua ke agen. Pengisian dimensi panjang kali lebar kali tinggi itu menjadi kewajiban yang harus diisi. Karena contoh seperti ini, Bapak misalnya sumbu pulsa punya agen, ya, jangan lupa mengedukasi berat dan ini
Ya, jadi Bapak harus pastikan ke seluruh agen Bapak atau ke loket Bapak sendiri, pengisian dimensi ini merupakan hal yang wajib. Panjang kali lebar kali tinggi, nanti sistem yang akan menghitung bahwa dia itu tetap akan dihitung per kilo ya dengan beratnya atau dia ikut masuk ke dimensi. Sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting ya Pak. Di note ya yang ini. Jadi PLT itu harus diisi dengan baik. Terus yang kedua, untuk menghindari proses fraud, ketika Bapak sudah numpuk barang dari pengguna, Bapak bikinkan surat jalan atau kwitansi lah ibaratnya. Misalnya JNE ada 2 paket, Bapak bikin aja semacam selembar kertas, ya nama kurirnya siapa, nomor teleponnya siapa gitu kan, terus nomor polisinya berapa, itu untuk lebih mempermudah proses tracking apabila terjadi prestasi lah dari si kurir tersebut. Sehingga kita tahu yang pick up si ini, nomor teleponnya ini. Ya nanti Bapak simpan save gitu di Excel kah, yaitu itu manajemen dari masing-masing server masing-masing. Nah, hal-hal yang seperti ini harus benar-benar menjadi perhatian. Terus yang ketiga, layanannya nanti ke depan itu akan mengikuti semua layanan yang dibuka. Ya nanti kita sebentar lagi akan terhubung dengan agregator yang ibaratnya penyetingan semuanya, semua layanan, misalnya Tiki ada Yes, ada JNE, ada regular, itu nanti kita yang akan melakukan setting. Untuk sementara ini ditampilkan berdasarkan agregator yang sudah connect dengan layanannya. Jadi sementara dipakai dulu Pak untuk belajar. Ya, ke depan itu sangat lengkap. Mudah-mudahan juga layanannya juga sesuai dengan apa yang ada di setiap ekspedisinya. Misalnya contoh ada ID Express itu ada light, ada regular, ada cargo, itu akan keluar semuanya. Ya. Terus ibaratnya ini menjadi prospek bisnis yang tadi saya bilang di awal ya, bahwa kita punya mindset nih dengan produk ini kita akan merubah sedikit pemahaman dari pengguna agen-agen kita bahwa melalui entering point-nya justru dibalik, bukan PPOB ada ekspedisi, justru kita cari agen-agen baru yang mau daftar ekspedisi ya, tapi kita kasih bonus transaksi PPOB. Karena di mindset masyarakat yang sekarang bisnis ekspedisi ini masih mahal. Kalau Bapak kasih dengan harga yang sangat wajar, misalnya hanya harga modal lah, cuman penyediaan timbangan sama segala macam, harga modal 500.000. Itu akan sangat menarik. Tapi semua bisnis ini hak klaimnya 100% kita serahkan ke Bapak untuk mengarrange sendiri. Mau dilebihin 500.000 kah, mau dilebihin 200.000, sehingga ini bukan hanya passive income dari transaksi agen, tapi juga menjadi bisnis akuisisi. Jadi ketika Bapak mengakuisisi agen, Bapak juga mendapatkan fee-nya. Kurang lebih itu dari saya. Sekarang mungkin kita coba masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan. Kita akan jawab satu persatu. Kurirnya jadi satu sama APK enggak? Ya. Nah itu tadinya kita mau masukin itu hanya melalui APK. Ya. Tapi kita kasih toleransi sekarang kita bentuknya web. Nanti akan kita masukkan ke dalam APK, tapi yang tidak punya APK jangan berkecil hati ya. Karena ini bentuknya web browser ya. Jadi Bapak bisa masukkan di Android kah, iOS Bapak kah, PC kah, tablet kah, semuanya akan bisa ya. Kurirnya jadi satu sama APK, jawabannya dua-duanya Pak, nanti Pak. Ada di APK juga atau Bapak nggak punya APK pun bisa. Spek printer mini-nya seperti apa? Ada rekomen merek printer yang bagus. Kebetulan kita masih belum punya experience di sana, tapi saya tadi bilang, karena ini bisnisnya simple, sederhana,
dan kita yang melakukan proses ngeprint dan ininya apa namanya melabelingnya, kalau saya sarankan sih ya udah printer yang murah-murah saja Pak, di printer di A4 ya, setelah itu digunting, setelah itu dikasih lakban. Tapi kalau mau pakai printer apa Bluetooth ya itu bagus, apalagi yang ada langsung pakai apa tuh namanya stikernya, ya terserah Bapak sih. Ya, tapi intinya nih fleksibel. Ini semua diserahkan. Mengenai rekomendasinya kita masih nanti kita infokan ya Pak. Kita coba cari-cari tahu dulu mana yang bagus, nanti coba kita infokan. Sementara Bapak ini bebas. Bapak mau pakai apapun ini fleksibel Pak. Nggak mesti pakai ini, nggak mesti pakai itu. Kayak di loket kita ini udah kita pakai biasa aja yang pakai inkjet ya, printer A4 kita gunting, kita kasih lakban. Barangnya nyampe Pak, yang penting alamatnya jelas gitu Pak. Terus apakah ke depan APK wet label kita diupdate? Ya, jawabannya nanti ada Pak. Sama ya tadi ya. Ini untuk kirim barang aja ya Pak, bukan kirim dan terima paket. Di daerah kami jarang kirim paket. Rata-rata nunggu kiriman paket gitu. Ya, yang jelas ini buat ngirim Pak ya, buat ngirim ya. Buat ngirim paket, bukan buat nerima Bapak nerima paket. Kalau nerima paket kan urusannya kurir ya Pak ya. Jadi ini Bapak ibaratnya kalau ada agen Bapak atau tetangga Bapak ya yang tadinya ngirim paket melalui ekspedisi tradisional ya, sekarang ini bisa di loket Bapak dan bisa di loket agen-agen Bapak. Itu semua servisnya pakai reguler. Nah, ini tadi saya bilang, ya, ini apa namanya untuk 3 ekspedisi ini, ya, sementara kita jalankan dengan bisnis yang 15%, selebihnya masih menyesuaikan dari presentasi fee yang memang masih belum bagus. Tapi kita tampilkan, terserah mau dipakai, ya terserah. Ya, tapi jangan sampai lupa. Ya, nanti settingannya jangan sampai malah justru merugi. Ini sudah kita buat sedemikian rupa, ketika ditambahkan plus, ya, ini akan untung terus, ya, akan mengikuti. Jadi kita sudah lindungi dari sisi server, supaya tidak salah penyetingan. Sementara, contoh misalnya tadi plus 2.000 atau plus 1.000 misal, seperti itu ya. Jadi nanti semua harga plus 1.000. Sebenarnya ada ruginya juga. Karena kalau harga paketnya 100.000, kan sebenarnya Bapak untungnya 15.000. Oh, berarti Bapak pakainya presentasi. Misal, presentasi 5%. Berarti Bapak dapat 5% dari 100.000. Berarti Bapak dapat 5.000. Nah, sehubungan dengan ada 4 ekspedisi yang fee-nya nggak bagus, ya, kita kan kasih 3 ekspedisi ini dengan fee 15% kan. Ada ekspedisi yang hanya dapat 4% nih Pak. Nah, untuk itu Bapak mungkin settingnya plus 3%. Sementara Bapak ambil dulu, ketika Bapak dapat yang 15%, Bapak untungnya dapat 12% Pak. Gitu. Sementara seperti itu. Nanti 3 minggu setelah kita lebih dari 9 ekspedisi, dan fee-nya semua kita samakan 15%, wah itu enak. Jadi Bapak tinggal nanti dapat 15, Bapak ngambil 5%, berarti semua produk ekspedisi Bapak dapat 5%. Oke, ada lagi? Apakah ada paket pilihan kirim, paket reguler, dan kilatnya? Ya, nanti jawabannya ada ini Pak ya. Sementara sesuai dengan apa yang ada di tampilan ekspedisi yang Bapak ambil. Secara besar di awal mungkin ekspedisi apa pihak masing-masing. Nah, ini yang saya bilang kendala terbesar kan. Jadi memang bisnis ini sudah dirancang Pak, gitu ya. Sudah dirancang karena mereka memang sekarang mau menyentuh ke end user Pak. Semua bisnis sekarang menyentuh end user. Kalau dulu mereka menunggu
karena sudah semakin banyaknya pesaing, sekarang semuanya mengganti pola bisnis mereka. Mereka mendatangi pick up pointnya masing-masing. Kendala di awalnya itu tadi, ya, mungkin si kurir masih belum tahu persis alamat Bapak. Makanya terus ketika pengiriman pertama Bapak berkoordinasi ya dengan kita agar kita bantu untuk melakukan dihubungi ke kurirnya masing-masing sehingga nanti kurirnya akan kontak ke Bapak ya. Kontak ke Bapak, nanti setelah itu Bapak sudah megang teleponnya, insya Allah itu akan berjalan lebih lancar. Ada template ketentuan layanan nggak Pak dari FM? Jadi kita nggak perlu buat tinggal kopas. Contohnya barang yang ada, ini nanti kita akan ini ada ketentuannya, nanti kita kasih SAP barang yang boleh dikirim apa aja, JNE yang boleh dikirim apa aja, yang nggak boleh dikirim apa aja, itu nanti ada syarat dan ketentuannya, ya. Barang yang rusak bukan tanggung jawab server, betul Pak. Pokoknya selama nanti di pick up, ya. Setelah itu dipegang sama ekspedisi, ya, itu sudah menjadi tanggung jawab ekspedisi. Makanya perlunya tanda terima, ya. Dari Bapak ke ekspedisi seperti itu, ya. Boxnya mungkin ini bagus semua ya, gitu kan. Sehingga kalau menjadi kerusakan di tengah jalan itu bukan tanggung server Pak, itu tanggung jawab si ekspedisinya masing-masing. Bisa dicicil pembelian press kurirnya, 1,9 masih dicicil ya. Ya coba nanti ini belum saya jawab ya, mudah-mudahan nanti saya minta approval ke manajemen apakah boleh dicicil ya. JNE dan Tiki belum ada ya Om. Di sini rata-rata insya Allah tadi saya bilang JNT, Tiki ya, dan mungkin lebih dari 9 ekspedisi itu nanti bisa hadir di Flash Courier. Sementara kita ada 7 tapi 3 yang masuk bisnisnya. Ya, tapi masih dapat yang 4 tuh masih dapat 3%-an. Makanya ini buat trial dulu di counternya si Om aja dulu, di loketnya si Om masing-masing. Kalau udah biasa, bisnisnya udah mengetahui, dan bahkan ada bisnis tambahan lagi, ini bisnis packaging, ya. Contoh orang yang ngirim barang, ya, dia mau di packaging kayu, Bapak bisa cas. Atau mau dia nggak punya kardus, Bapak sediain kardus. Itu pasti harganya ditambahkan di luar dari ongkos kirim. Jadi banyak nih, banyak bisnis yang bisa kita garap di Flash Courier ini. Ketika orang datang dia nggak sempat packaging, Pak mau di packaging nggak nih, ya kan? Tapi ini ada biaya tambahan Pak. Jual kardus misalnya 8.000 atau 7.000 kan lumayan Pak, ya. Oke, ikut nyicil. Oh, ada 2 yang mau nyicil nih. Apakah fitur Flash Courier bisa langsung otomatis ya? Nah, tadi sudah saya ini ya. Ini udah bisa Pak. Jadi setiap agen Bapak yang mau ya, Bapak tinggal bikin syarat ketentuannya, hak bisnisnya milik Bapak. Contoh, agen siapa yang mau nih agen saya ada produk kurir, gitu kan? Daftar biaya 1 juta misal, dapat timbangan, ya. Berarti Bapak dapat bisnis depan. Terus yang kedua, ketika agen Bapak sudah mendaftar, nanti dia bisa create pick up point. Sehingga pick up point-nya bukan hanya di counter Bapak, itu pick up point-nya itu bisa disesuaikan ke alamat pengirim masing-masing dari agen Bapak. Jadi bukan hanya server Bapak nih, loket Bapak, semua agen Bapak itu bisa melakukan pengiriman dan akan dijemput di alamat masing-masing agennya. Ya, clear ya? Mudah-mudahan clear. Apa tuh? Kerusakan bila saat kurir tidak datang, barang numpuk dan ada kerusakan. Ya, ini makanya kita bilang ini dari Pak Ardi Putra, kita harus ya komunikatif. Kalau udah numpuk nggak dikirim, harus koordinasi, Pak.
Intinya kalau ini belum belum terkirim, kita yang harus waspada, Pak. Kita harus terus. Tapi kalau udah kekirim, itu menjadi tanggung jawab dari si kurir masing-masing. Ya. Terus atau kelas kurir berasuransi. Ini insya Allah nih Pak, ini kita kan belum nemuin nih masalah yang di lapangan ya, sampai numpuk segala macam. Kita udah melakukan testing pengiriman sekitar kurang lebih 20 pengiriman, aman-aman aja pasti, tapi di tempat Bapak ada kemungkinan ya. Makanya terus berkoordinasi karena kita belum tahu nih di lapangan realnya seperti apa. Tetapi secara teoritik yang sudah kita jalankan ya, awalnya aja yang rada ribet. Tapi setelah mengetahui nomor telepon kurir, kita tinggal info, Pak ada barang, dia udah tahu loket kita dan insya Allah dijemput. Ada kemungkinan nggak dijemput? Pasti ada kemungkinan, Pak. Ya. Request Indah Cargo dan JNT Cargo. Siap. Ya, jawabannya ini insya Allah. Ya, JNT kah, Tiki kah, ya. Tapi memang ini akan berimbas kepada kecepatan, Pak. Kalau Bapak tadi kan lihat kan, kita pakai 7 cepat. Mungkin nanti kalau ada 11, 12, karena kita akan narik datanya, ya itu akan berproses. Tapi insya Allah ini akan kita akomodir, Pak. Sama jual bubble wrap, jangan lupa. Oh benar, ini Bapak bisa jual bubble wrap. Ini terserah Bapak, ini mah bisnis Bapak, udah bukan bisnis kita, Pak. Kalau mau bubble wrap silakan. WA Center kapan bisa lagi? WA Center udah bisa, Pak. Silakan ya, ke support. Free trial 1 bulan Pak, kalau bisa setahun. Waduh, kalau free nanti, ayo dong. Sekarang kita harus berpikir gimana caranya barang-barang hidup. Ya, jangan berpikir hanya server perusahaannya yang hidup. Kenapa? Kalau developernya bisa berkembang, kita bisa berinovasi. Ya, jangan berpikir kayak seperti dulu lah. PLN udah kita open nih, ya kan? Jadi kita harus berpikir ini juga kita sama-sama cari berimbang lah ya, semua terukur ya, mudah-mudahan kita maju dan server juga maju. Counter narik ongkos sesuai biaya yang betul. Nah, untuk yang di awal ini ada paket ID Express yang light, ya itu ada kemungkinan kalau Bapak settingnya itu di angka 5, di atas 5, di angka 4% gitu ya. Ada kelebihan nih biaya layanan, tapi minimal nanti ke depan semua sama Pak. Ini jawabannya sesuai dengan resi Pak. Sesuai dengan resi nanti ke depannya. Ini yang ini pas trial ini ada satu layanan namanya Light ID Express karena dia kalau lebih kurang dari 500 gram ya. Itu paketnya dapat fee-nya cuma 5%. Ya. Tapi ke depan semua light apa segala macam semua 15%. Jadi Bapak harus perhatiin nanti syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan sama tim kita. Bapak harus perhatiin itu semuanya. Misal agen house to house, apakah nanti bisa update ke distributor? Bisa Pak. Jawabannya bisa. Kalau Bapak udah ngerti bisnisnya, terus Bapak mau upgrade ke distributor, Bapak mau upgrade ke brand, sangat memungkinkan sekali. Oke, sudah? Ya saya jawab semua ya. Kalau agennya di pelosok, oh ya. Intinya gini, tarditas. Kalau agennya di pelosok, apa kabarnya mesti dijemput kurir, Pak? Biasanya kalau dia sampai level kecamatan, ya, itu pasti ada pick up point-nya, Pak. Kalau sampai pelosok banget, ya ini masih kita berpikir nih kan dia itu di wilayah kecamatan ya mungkin, ya. Dari Bapak yang tinggalnya mungkin di sudut-sudut itu kumpulin barang, nah itu bawa ke pick up point ekspedisi yang terdekat. Ya, makanya ya lihat-lihat juga banget, jangan sampai yang pelosok banget. Tapi tidak menutup kemungkinan, Pak. Tidak menutup kemungkinan itu juga bakal di pick up point. Ya karena selama dia pas pembuatan resi itu masih bisa masuk kecamatan, tandanya pihak ekspedisi itu ya sudah bisa melakukan pick up point. Ninja Express bisa Pak, bisa ya. Kita bilang pokoknya 3 minggu paling lama 1 bulan, mudah-mudahan ada tambahan sekitar 7 ekspedisi lagi. Ya. Ada Ninja, ada Tiki, ya, ada GNT,
ya, JNE si cepat, ya, dan semua bisnisnya menarik Pak, minimal 15%. Mudah-mudahan kita juga ada promo, misalnya ada cashback tambahan 2-3%, itu lagi kita setting Pak. Intinya bisnisnya lumayan menarik Pak. Berarti nanti counter dapat komisi sekian persen dari seper. Betul sekali Pak. Kalau Bapak dapat 15%, Bapak setting plus 5%, berarti agennya dapat 10%. Oke, ada lagi? Berarti nanti counter dapat komisi sekian persen dari server. Terus untuk upline gimana? Ini sama seperti PPOB Pak, tidak bisa mengupline-kan, langsung satu jalur doang Pak. Kalau mau Bapak kasih manual cashback silakan, Bapak catat dulu. Ya, nanti kasih misalnya 2%, itu terserah Bapak. Tapi ini persis seperti PPOB, tidak bisa ada upline. Langsung ke end user. Betul, end user betul. Berarti saat ini yang masih bisa udah 3 Pak, ID Express, yang sudah 7 Pak, tapi yang bagus diskonnya itu ID Express, terus SAP, dan Ninja apa aja kok? Enggak, Teraja. Enggak yang 15%. Ninja, SAP, dan ID Express. Yang lain nanti akan di-share sama Pak Agung atau kita publish di webnya FM. Ada lagi? Buat belajar dulu Pak. Jadi ada tahu dulu bisnisnya seperti apa ya. Betul. Berarti kendala itu kalau ada orang naruh barang tinggal hubungi kurirnya. Betul sekali Pak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak sudah megang nomor telepon kurirnya, Bapak belum di pick up, Bapak langsung japri. Yang lain? Ahmad Supardi, Pesona Reload, Dinasti, udah tadi banyak nanya Dinasti, alhamdulillah. Made Cinta Reload, Tri Lestari, Chelsea, Susanto Bon. Silakan. Ya kalau masih enggak, masih ada pertanyaan, nanti silakan japri ke saya ya. Dapat nomor WA bisa menghubungi FM. Apa tuh? Maksudnya apa nih? Dapat nomor WA bisa menghubungi FM. Bisa dijelasin? Oh, ya nanti Pak, ketika Bapak belum pick up, Bapak koordinasi sama kita koordinasi dengan agregator ekspedisinya, nanti biasanya mereka akan colek tuh si penanggung jawab kurir di daerah Bapak masing-masing. Nah, nanti dia akan japri Bapak, Pak, minta Sherlock. Nah, berarti kan Bapak sudah megang tuh nomor teleponnya. Ya. Nah, nanti ke depan ketika dia pick up, Bapak catat nomor HP-nya, nomor plat mobil atau motornya. Nah, nanti Bapak dari nomor itu Bapak bisa melakukan komunikasi untuk pick up selanjutnya, Pak. Ada grup WA nggak Pak? Jadi biar enak kita dapat, kalau di grup kita pikirin ya, sama yang udah grup itu lagi. Jadi nanya japri aja sementara Pak. Apapun yang Bapak tanya, itu ya sudah ada tuh pertanyaan seputar Flash Courier, bisa ini. Sementara untuk grup ini kita hindarkan terlebih dahulu Pak, karena kadang-kadang ada yang ini karakternya kurang bagus. Hanya kerjanya komplain aja gitu kan, tapi nggak ngelihat kondisi, jadi malah nanti ini. Sementara silakan Bapak kalau ada pertanyaan seputar Flash Courier, Bapak bisa hubungi saya atau Pak Agung.
nanti kita discuss apakah kita mau buat channel atau grup ya. Nah, seller Shopee nih. Nah, itu makanya ini yang kita hindarkan. Kenapa? Kalau seller Shopee berarti kan ekspedisinya yang dapat si Shopee-nya kan, bukan Bapak. Ngapain Bapak nerima barang dari seller si Shopee, tapi Bapak nggak dapat apa-apa. Makanya kita tidak menerima barang dari e-commerce, Pak. Karena itu kita nggak dapat apa-apa. Semua yang dapat untungnya si e-commerce-nya kan. Jadi pertanyaan Pak Asep Mulyana, kita tidak menerima barang dari e-commerce, ya. Lagi? Mungkin Pak Adifa tuh ada mau nanya. Pak Adifa dicatat aja di itu di apa? Chatting di chatting. Kalau enggak nanti bisa japri saya, Om Adi, Om Adifa. Siap, Om, siap. Oke. Sudah cukup kah? Sebentar, Om, nanti kalau kurang saya info. Ya, siap. Ya, sudah satu persatu saya bahas ya. Ini sudah tidak ada yang menanya lagi. Oke. Jadi info aja untuk yang agregator kedua, kita dalam proses development ya. Untuk 9 sampai 11 kurir ya. Dan layanannya lengkap dan insya Allah diskonnya luar biasa gitu loh. Jadi ini bisa menjadi udah patokan Bapak nih. Contoh misalnya Bapak dapat full semua dari kita 15%, Bapak setting misalnya 7,5% gitu ya. Berarti itulah keuntungan Bapak dari omset. Ya. Omset Bapak sebulan 500 juta. Wah, mana mungkin Pak Idris? Kalau loket Bapak sendiri iya. Tapi itu saya bilang ini enaknya dengan flash courier Bapak daftar satu, Bapak punya hak prerogatif bisa create loket terserah Bapak gitu loh. Jadi kalau ada 100 loket yang mau bergabung, berarti Bapak secara resmi sudah memiliki 100 loket. Ya, jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ini mungkin. Dan dibalik sekarang bisnisnya kita kencengkan di kurirnya. PPOB-nya sebagai tambahan atau bonus. Ya, itu Pak Agung udah ngirimin panduan flash courier, nanti juga bisa diupload di website kita. Untuk Zoom meeting-nya kita upload nanti di YouTube. Ya, kalau yang nanya-nanya bisa dengar dari awal sampai akhir. Ya, untuk pemesanan itu silakan hubungi support ya. Alhamdulillah dalam kemarin kita launching sudah lumayan yang order ya. Inilah dalam proses pengiriman timbangan ya. Kalau yang jauh-jauh mungkin nanti saya kasih aja. Nah, distributornya silakan order sendiri, nanti harganya dikurangi dari harga harga standar timbangan yang sudah kita rekomendasi. Panduan dan modul presentasi awal sudah. Itu sudah saya kirim dan nanti mau diupload. Ya. Oke. Ini bisa dicatat ya, nomor saya 081383523454 atau Pak Agung 085781747799. Ini kebanyakan banyak yang udah tahu nih nomor saya, udah banyak japri soalnya. JNE apalagi nih? Udah ya, udah semua ya. Oke. Ya, JNE, JNT segera kita segerakan, Pak. Oke. Sudah cukup? Mungkin Pak Andre ada yang mau nambahin? Cukup ya. Cukup. Itu aja dari saya ya. Pesan tolong karena ini menggunakan ID Kongko ya. Ketika pakai Kongko, download di Play Store, jangan lupa kasih bintang 5 ya.
supaya ya kita juga enak gitu untuk kembanginnya gitu ya. Jadi kalau ada masalah jangan tuangin itu di Google Play, kasih bintang 1 lah apa gitu kan. Tolong japri kita kendalanya apa gitu. Jadi membantu apa namanya supaya kita juga aplikasinya itu meningkat. Ya, jadi tolong yang download Kongko, kemarin kita lihat tuh transaksi ketika WA down ya, itu 150.000 orang menggunakan Kongko. Alhamdulillah tuh aman-aman aja. Ya. Jadi tolong maksimalkan. Ini WA kita perhatikan dalam waktu nggak lebih dari 2 minggu itu udah 3 kali update. Bayangkan Pak, update-nya itu 1 minggu terus. Wah, pening pala kita. Banyak mitra-mitra yang ibaratnya seolah-olah ini tanggung jawab kita. Padahal ini yang update itu WA-nya. Jadi tolong mulai dari sekarang perlahan demi perlahan ya susah gampang edukasi menggunakan Kongko Messenger dan download kasih bintang 5. Itu aja dari saya. Mungkin Pak Imam sebelum ditutup foto dulu Pak Imam peserta kita. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi sudah dikupas tuntas ya oleh Pak Idris dan Pak Agung tentang Playstore itu seperti apa, bisnisnya seperti apa, cara settingnya seperti apa, sudah dijelaskan semuanya. Udah ya. Dan mungkin nanti jika ada yang mau bertanya sudah dikasih juga kontaknya ke Bapak Idris atau Bapak Agung juga untuk misalnya presentasi dan tata cara tadi yang disampaikan bisa juga di-download di web Flash Mesin, dan ini juga sudah ada presentasinya, sudah di-share ya di kolom komen. Nah, jadi untuk mitra kita harus segera ambil kesempatan ini karena ini bisnisnya masih baru. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan maksimal dari bisnis Flash Courier ini. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan screenshot dulu untuk peserta hari ini. Mungkin yang ada kameranya, videonya bisa diaktifkan. Iya, kita foto-foto dulu. Ya, kita aktifkan semua. Oke. Nah, biar kita bisa sambil silaturahmi. Semua mitra di Indonesia bisa kita lihat. Mungkin ini yang owner-ownernya sama-sama berjuang di bisnis server pulsa yang nanti mungkin akan sedikit bergeser menjadi server multi kurir. Kemudian uangnya juga bergeser naik ya. Amin. Oke, saya tag ya. Apalagi yang belum nonton videonya, nggak usah malu-malu. Sambil gaya boleh. Ya, oke, saya hitung mundur ya. Oke, gaya. Biar makin keren. Saya ambil 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, untuk page kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, sebelum bubar saya pengen dengar suaranya. Pak Agung bisa di-unmute semua, Pak Agung? Oke. Sama-sama kita teriakan kata andalan kita. Mesin, simple, but powerful. 3. Ayo, diambil semuanya. Biar suaranya makin kedengar semua. Flash Mesin, simple but powerful. Nah, tuh mulai ada suaranya. Ayo, nggak usah malu-malu. Kita unmute semuanya.
biar makin semarak suaranya. Maju Oke. terus bersama flash mesin. Maju terus bersama flash mesin. Amin. Oke, semuanya dalam hitungan ketiga. Flash mesin simple but powerful. And powerful. Oke, terima kasih semuanya. Sudah bergabung. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Pak, dingin. Enggak apa-apa.